Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah Tuhan hamba-Mu dan kami semuanya yang mendengarkan pada hari ini. Supaya Roh Kudus Tuhan menolong dan membantu kami untuk memahami, mengerti. Dan firman Tuhan ini dapat mengubahkan hidup kami, memberikan kekuatan, pegangan, bahkan kesehatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan tertulis dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Saya akan baca, Bapak Ibu dan saudara-saudari menyimaknya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas, terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara mengenai upah yang harus kita bayar. Jika kita memperkerjakan orang, maka pada umumnya yang bekerja sejak pagi hari tentunya berharap upah yang lebih besar bila dibandingkan dengan upah orang yang bekerjanya pada siang hari. Dan itulah keadilan katanya. Nah saudara, ternyata yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini, pekerja yang datang sejak pagi dan yang datang siang hari mendapat upah yang sama. 1 dinar. Upah yang cukup untuk pekerja harian. Jadi ada yang datang jam 8 mungkin ya, sampai jam 8 malam. Sama harganya dengan mereka yang datang jam 2 siang ke jam 8 malam. Sama, 1 dinar dibayar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pekerja yang datang lebih pagi itu bersungut-sungut kepada tuannya karena mereka mengira akan mendapat lebih banyak uang. Ternyata disamakan dengan pekerja lainnya cuma 1 dinar. Tetapi tuan tersebut menjawab bahwa ia bebas
mempergunakan miliknya, termasuk menunjukkan kemurahan hatinya untuk orang yang masuk terakhir, dan ia mengingatkan mereka untuk tidak iri hati. Ayat 14b sampai 15. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mendasari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur dalam cerita yang barusan kita baca tadi adalah merupakan kelanjutan dari pertanyaan Petrus pada pasal 19 dalam Matius ayat 27. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara, apa yang disampaikan oleh Petrus ini beberapa kali kita temukan menjadi konsep orang Kristen saat sekarang ini. Di mana beberapa orang Kristen yang merasa bahwa dirinya itu begitu penting bagi Tuhan. Beberapa orang Kristen merasa sudah begitu banyak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sehingga ia menuntut Tuhan memberikan dia setimpal dengan apa yang dikerjakan untuk Tuhan. Mendengar apa yang dikatakan Petrus, Yesus menjelaskan tentang upah yang mereka dapatkan pada Matius pasal 19 ayat 28 sampai 29. Namun selanjutnya dalam ayat 30 Tuhan Yesus menyatakan satu kalimat. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah Yesus berbicara hal ini, selanjutnya Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Di sini Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang konsep kehidupan kerajaan sorga. Di mana seorang yang menjadi warga kerajaan sorga, ia harus memiliki motivasi yang benar secara khusus dalam mengikut Yesus, dalam melayani Tuhan Yesus. Dan menjadi warga kerajaan sorga bukan sekedar hanya untuk menikmati berkat sorga saja saudara. Tetapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan, yang harus kita kerjakan. Dan menjadi warga kerajaan sorga yang baik adalah melakukan kewajiban, bukan selalu menuntut hak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, dan juga kepada saya dan saudara, untuk selalu melihat apa yang dapat saya lakukan. Apa yang dapat saya lakukan, bukan apa yang saya dapatkan. Beda itu ya, apa yang saya dapat lakukan dengan apa yang saya dapatkan. Karena Allah itu adil dan dia mengetahui apa yang pantas kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Tanpa harus kita meminta dan menuntut darinya. Apa yang diberikan Allah ada sesuatu yang tidak mungkin salah. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan kasih dan keadilannya. Yesus ingin mereka melihat apa yang dilihat Allah, bukan apa yang mereka lihat. Yesus ingin kita melihat apa yang Allah ingin kita lihat, bukan apa yang ingin kita lihat. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar dari perumpamaan ini. Ada beberapa catatan yang saya lihat di sini yang perlu kita pelajari. Apa yang mau kita lihat dari perumpamaan ini? Yang pertama saudara, bahwa konsep kerajaan Allah itu adalah konsep anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita dapatkan dan terima dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan semata. Bukan karena kita layak untuk mendapatkannya sebenarnya. Jikalau Tuhan mempercayakan kepada kita pelayanan, itu karena anugerah. Oleh karena anugerah Allah itu, maka seharusnya kita bersyukur. Bukan bersungut-sungut. Karena pelayanan itu anugerah. Kerjakan, lakukan. Yang kedua, konsep kerajaan Allah adalah semua warga kerajaan Allah harus membuang hak dan menuntut kewajiban. Orang Kristen seharusnya tidak layak menanyakan haknya kepada Tuhan. Menanyakan upahnya mengikut Tuhan. Jikalau semua orang menuntut haknya kepada Allah, dunia akan kacau balau. Kerusakan dunia ini dimulai dari perubahan satu kalimat, yaitu dari tanggung jawab menjadi hak. Di hadapan anugerah Tuhan, di hadapan kemurahan Tuhan tidak ada hak. Ketika kita mulai berbicara hak, kita menjadi orang yang egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita bicara hak, kita mulai memutar konsep anugerah menjadi konsep yang membangun berdasarkan kehebatan kita manusia. Allah memberi kepada kita lebih daripada hak kita. Dan kita tidak berhak mengklaim Tuhan. Oleh sebab itu, sama seperti pemilik kebun ini saudara, yang mengatakan iri hatikah kita kalau aku murah hati? Kita harus meresponi anugerah Tuhan
dengan mengerjakan kewajiban kita sebaik-baiknya. Dan ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tanggung jawab kita adalah melakukan kewajiban kita. Sebagai orang percaya kita harus belajar bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, suatu saat ada seorang anak, seharian dia bekerja. Dia membantu menyapu rumah, dia menjaga adiknya, ia pergi ke warung, ia mencuci piring. Dan setelah malam hari, ia menulis bon-bon yang harus dia tagih ke mamanya. Dia menulis 1 lembaran kertas, menyapu rumah 1.000 rupiah. Menjaga adik, karena adik agak rewel 2.500. Pergi ke warung 1.500. Cuci piring 5.000. Totalnya 10.000. Diharapkan mama membayar hari ini juga. Dia tulis itu. Setelah ibu membaca tulisan itu, ibunya sedih dan akhirnya ia membalas tulisan itu. Di kertas bon tagihan anaknya. Anakku sayang, bacalah ini baik-baik. Mama membeli susumu selama 5 tahun itu gratis. Mama lembur menjagamu waktu kecil setiap malam itu gratis. Mama membeli semua baju dan perlengkapanmu selama ini itu gratis. Semua yang mama berikan padamu sampai hari ini gratis. Salam sayang dari mamamu. Saudara yang dikasih Tuhan, membaca tulisan mamanya ini, anak ini baru sadar bahwa apa yang dilakukan tuh orang tuanya selama ini tidak berarti apa-apa. Dia tidak mungkin dapat membalas kebaikan dari orang tuanya kepadanya. Seberapapun baiknya dia kepada orang tuanya, pasti tidak akan mampu membalas kasih sayang orang tuanya kepadanya. Dan mulai hari itu dia tidak lagi perhitungan dengan orang tuanya. Masih adakah anak-anak kita seperti itu? Jangan. Saudara terkadang sadar atau tidak sadar, kita seperti anak ini. Kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan untuk Tuhan layak dihargai oleh Tuhan. Bahkan tak jarang ada orang seperti menagih hutang kepada Tuhan. Seperti Tuhan begitu berhutang bagi kita. Saudara, konsep kerajaan Allah adalah kita harus membuang segala hak kita dan menggantikan kewajiban kita di hadapan Allah. Di dalam kerajaan Allah kita harus menjauhkan diri dari godaan mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi kita harus melihat dari apa yang harus kita lakukan bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Pelajaran yang ketiga, saudara, mari kita lihat kembali. Bahwa konsep kerajaan Allah itu berbicara tentang Allah yang adil dan berdaulat. Maksudnya di sini apa, saudara? Maksudnya adalah kita tidak bisa mengatur Allah. Allah bebas untuk menentukan dan memberikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan kehendak dan kerelaan Allah. Kita tidak punya hak untuk mengatur Allah karena Allah tidak pernah berhutang bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita berdoa, kita jangan memaksa kehendak Tuhan. Kita jangan mengancam Tuhan. Kehendak mulai yang jadi Tuhan atas doa kami. Saya pernah mendengar ada orang berdoa seperti ini. Tuhan, kalau apa yang saya minta Tuhan tidak kabulkan, saya tidak akan ibadah lagi. Saya tidak akan berdoa lagi. Saya tidak akan lagi mau melayani. Untuk apa saya berdoa tetapi Tuhan tak pernah menjawab doa saya. Saudara, ini adalah sikap yang tidak benar. Ini menunjukkan kekerdilan iman dari orang ini. Ketika kita mengatakan demikian, maka Tuhan pun bisa saja berkata seperti ini kepada kita. Emang gua pikirin, kamu tidak ibadah, kamu gak mau berdoa, Tuhan juga gak rugi. Tetapi kita yang rugi. Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita, namun sebaliknya kita yang berhutang bagi Dia. Kita yang rugi kalau kita nggak berdoa. Kita yang rugi kalau kita nggak beribadah. Jangan sedikit-sedikit ketika masalah banyak, saudara langsung berkata, oh Tuhan, aku sudah berdoa banyak, kenapa masalahku seperti ini? Kenapa problema keluarga aku seperti ini? Kenapa begini, kenapa begini? Lalu akhirnya kita mengurangi persekutuan kita tidak berdoa lagi, tidak ikut lagi. Kita yang rugi sebenarnya. Bukan Tuhan. Salah itu. Emang gua pikirin kalau Tuhan bilang dari sorga begitu. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita, memperhatikan kita, saudara. Saudara, kita kembali kepada perumpamaan tadi. Ketika mendengar sungguh-sungguh dan keluhan dari orang yang bekerja terdahulu, yang mengatakan tuannya tidak adil, tuannya mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak Allah? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Saudara, bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah bebas memberkati siapapun yang Dia mau.
bahkan kepada orang yang tidak layak menurut kita manusia. Allah bebas untuk memberkati mereka. Ketika Allah memberkati seseorang itu dilakukan berdasarkan kasih, keadilan, dan kedaulatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perumpamaan ini juga menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Allah berhak untuk memberikan anugerah keselamatan yang sama kepada orang yang di luar Yahudi yang notabene-nya terakhir mendengar berita keselamatan. Karena anugerah keselamatan adalah hak Allah. Allah berdaulat menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak bergantung kepada siapapun. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-16 Tuhan Yesus mengulangi apa yang dikatakan dalam pasal 19 ayat 30. Orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, di dalam kerajaan sorga tidak ada orang yang boleh bangga karena dia sudah lama percaya Tuhan atau sudah lama melayani Tuhan. Karena kualitas iman seseorang bukan ditentukan oleh lama tidaknya mengikut Tuhan. Lama tidaknya ia melayani. Tetapi kepada berapa besar pengenalannya akan Tuhan. Berapa besar ketaatannya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang sudah lama menjadi pengikut Tuhan. Tetapi imannya tidak bertumbuh. Telah lama mengikut Tuhan tetapi hidupnya masih terus dalam dosa. Sakit hati. Menjelekkan orang-orang lain. Berpikir negatif. Berkata kotor. Telah lama mengikut Tuhan sikapnya, karakternya, lamanya tetap menempel di dalam dirinya. Oleh sebab itu saudara, kita jangan bangga kalau kita sudah beberapa keturunan adalah orang Kristen. Belum tentu kita adalah orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah. Bisa jadi dalam pandangan Allah yang lebih berkenan di hadapannya mungkin orang yang baru percaya kepada Tuhan setahun atau 2 tahun. Jangan kita berbangga diri kalau kita sudah lama melayani Tuhan. Karena lama pelayanan tidak identik dengan kualitas iman kita. Orang yang melayani Tuhan belum tentu di hadapan Allah lebih baik dari orang yang belum melayani Tuhan sama sekali. Karena tidak semua orang yang melayani Tuhan dengan hati yang murni melayani Tuhan. Ada banyak juga orang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak benar. Banyak orang yang melayani Tuhan mencari keuntungan dari pelayanan yang ia lakukan. Orang seperti ini ketika Yesus datang kedua kalinya dia akan mengatakan, Yesus tidak mengenal orang ini. Banyak gitu Bapak Ibu. Aktif dalam persekutuan doa. Ketika dibentur dengan masalah. Dia jauh dari Tuhan. Mundur dari Tuhan. Oleh sebab itu. Marilah kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi kita harus menuntut diri menjadi orang Kristen yang benar-benar bertumbuh. Di dalam Tuhan. Orang Kristen memiliki karakter Kristus yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan marilah kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan pun tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Teruslah melayani. Teruslah melakukan kebaikan. Teruslah berdoa. Teruslah beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Firman-Mu itu mau mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan, mengajarkan kami bahwa hidup kami tidak boleh hitung-hitungan di dalam segala hal. Ajarkan kami Tuhan untuk terus setia dan taat dalam ibadah dan doa kami. Ajarkan kami untuk tetap setia dan melayani Tuhan dalam segala keadaan apapun. Dan firman Tuhan mengingatkan kami pada hari ini. Supaya kami tidak hanya menuntut hak kami. Tetapi kami memiliki tanggung jawab di dalam hidup kami, pelayanan kami. Tidak berhitung-hitung dengan Tuhan. Bapa yang baik. Berkati firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini. Bahkan pada minggu yang lalu. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir atas mereka dan menyertai mereka. Tuhan memberkati kesehatannya. Bahkan kami berdoa Tuhan. Bagi jemaat-jemaat kami yang dalam keletihan badan mereka. Kau pulihkan kesehatannya. Kau sembuhkan sakit penyakitnya. Ibu Norli, Ibu Sianipar, Bapak Panjetan dan anak kami Charmi. Begitu juga dengan Bapak Daniel Kiri.
Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan, roh Tuhan, darah Yesus, itulah yang menyembuhkan mereka. Berkati setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, kerohanian kami, pekerjaan kami. Ketika kami berada di luar lingkungan rumah kami, Tuhan lindungi kami dalam pekerjaan kami, keluarga kami. Kami dijauhkan dari sakit penyakit, kami dijauhkan dari COVID, dan kami dijauhkan dari rancangan kecelakaan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan daripada Tuhan selalu mengalir atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.